Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kawan-kawan medsos sekalian. Ya, kali ini di kesempatan kali ini saya akan coba untuk mengurai ya tentang vibrasi dari orang yang tersambung kepada Allah. Yang pertama kan kalau tersambung itu kita coba masukkan dulu referensi dalil-dalilnya ya. Yang pertama adalah perintah solawat dalam Quran yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya sesungguhnya Allah paling tinggi, kemudian wal malaikatahu ya di bawahnya yusholluna 'alan nabi. Nah, an-nabi ya berarti di alam dunia ya. Kemudian kita yang di bawahnya ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Nabi. Nah, itu artinya ternyata menyambungkan keilmuan tali wasilah ternyata tuh kawan-kawan sekalian. Nah, An-Nabi ini kan sudah wafat. Khotamin Nabiyyin atau Nabi penutup adalah Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammadnya sudah tidak ada, sudah wafat. Tapi Nabi Muhammad mewariskan kepada yang disebut di dalam hadis al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama adalah pewarisnya para nabi. Nah, jadi penyambungannya itu tidak ke Nabi Muhammad langsung sebab kita berlainan zaman. Nah, tapi sekarang untuk zaman saat ini adalah ke ulama yang mewarisi. Nah, nah tentu yang menarik di sini adalah apa yang diwarisi sesuai dengan visi misi kenabian. Itu adalah mengajak untuk praktek tauhid ya. Dan ini tidak bisa kalau menggunakan otak kita, ya, nalar otak kita yang terbatas. Sebab menuju kepada yang maha tak terbatas. Jadi menggunakan unsur yang tak terbatas dari diri kita, yaitu ruh kita. Jadi dengan kata lain, ini adalah ilmu ruh. Jadi visi misi kenabian berarti dan juga para pewarisnya adalah uh, mengajak praktek tauhid melalui ruh manusia, melalui ruh kita yang ikut kepada sang pewaris ini. Yaitu sekilas tentang uraian kenabian tadi. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hi-nya itu kembali kepada Nabi. Nabinya wafat ya kepada pewarisnya. Nah, untuk detail tentang waris ini insya Allah di video-video selanjutnya. Sebab di video ini untuk mengurai tentang dampak atau efek dari orang-orang yang sudah tersambung, yang sudah ya ayyuhalladzina amanu shollu, yang sudah tersambung, orang-orang beriman yang sudah tersambung kepada visi misi kenabian. Ya kurang lebih seperti itu.
Nah, di surah Al-Isra ayat 1, nah itu peristiwa sekelumit tentang peristiwa dari Isra Mi'raj Nabi Muhammad ya. Eh, di situ ada kalimat alladzi barokna haulahu, eh, yang kami berkahi di sekelilingnya. Ya, dalam hal itu adalah ketika Nabi Muhammad berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, Masjidil Haram adalah kiblat eh, terbaru. Nah, Masjidil Aqsa adalah kiblat sebelumnya. Jadi itu seperti apa? Dengan kata lain itu tidak terbatas ruang dan waktu lah, kurang lebih seperti itu. Jadi dengan kata lain, nitik yang mau coba saya urai itu adalah yang diberkahi di sekeliling antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Tapi apakah benar hanya segitu? Hanya antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa? Ternyata tidak. Di situ ada tumpukan-tumpukan sejarah yang luar biasa, pelaku-pelaku sejarah yang luar biasa. Dan di situ tentu ada penyempurnaan-penyempurnaan. Seperti itu penjelasannya ya. Jadi di Masjidil Aqsa ini adalah kiblat di masa-masa para nabi yang diutus kepada umat Yahudi. Ya, dari mulai uh, Nabi Sulaiman terus ke atas beberapa nabi dan rasul. Itu sangat padat dengan sejarah uh, bangsa Yahudi ini. Dan pusatnya itu adalah pusat kiblatnya adalah Masjidil Aqsa. Bahkan sampai sekarang kita tahu semua masih jadi rebutan ya bangsa Israel ya. Masih seru, mereka masih ngotot dan lain sebagainya. Nah, dan yang pasti kawan-kawan sekalian, di awal-awal Mei ini lagi ada berita Israel itu lagi mengalami kebakaran eh, sepanjang sejarah mereka yang paling dahsyat, paling aneh. Ditambah yang terbaru badai pasir. Saya nonton tuh badai pasirnya serem tuh kawan-kawan ya. Susah dijinakin lah api-apinya apa segala macam. Ya anggap aja kita nggak tahu ya guys ada apa itu. Ya, Nah, kemudian ada dalil tambahan yang sudah saya bawa di beberapa video sebelumnya, yaitu orang yang bersolawat itu sekeliling dari rumahnya akan kebagian rahmat dari Allah tuh. Seperti itu ya, kawan-kawan. Nah, itu semuanya bertautan. Bisa jadi nanti banyak dalil-dalil lagi yang bertautan atau tersambung atau nyambung dengan judul yang saya paparkan ini, yaitu vibrasinya itu ke alam dunia. Jadi, uh, nah ada satu lagi dalilnya nih guys, ya, yaitu artinya kurang lebih kiamat ditunda 40 tahun apabila masih ada hati hambaku yang berzikir Allah, Allah, Allah. Nah itu teks hadisnya seperti itu. Ini sangat berhubungan. Kiamat ditunda selama 40 tahun. Itu satu orang tuh guys. Ya tentu saja itu
ilmu yang jalurnya itu uh, original dari Nabi Muhammad. Jadi sambung menyambungnya nggak putus tuh guys. Dari Nabi Muhammad sampai uh, seorang ulama di zaman ini. Ya, seperti itu. Wah, luar biasa ya guys. Sampai puncaknya kiamat bisa ditunda selama 40 tahun. Itu kalau kiamat kan kalau kiamat itu ada keterangan dalam hadis tuh, ada orang yang paling sial adalah orang yang mengalami kiamat kan seperti itu ya. Berarti berkah banget tuh guys. Rahmat banget kan? Sesuai ayat Quran dan hadis tadi ditunda kiamat kan seperti itu. Nah, tetapi memang ada konsekuensinya dalam arti kiamat itu terjadi ketika kegelapan itu sudah 100%. Berarti kalau ada orang yang terang, walaupun dia satu orang, itu bisa mengangkat keberkahan atau bisa menurunkan keberkahan dan kasih sayang Allah itu dengan kata lain sedunia itu guys. Luar biasa ya guys. Ya alhamdulillah ini sedikit kabar. Ya, belum kepada teknis dan metodologinya guys. Pemaparan dan uraian metodologinya. Ya, sampai sini dulu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.